Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Kita berjumpa kembali untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan minggu pagi yang baru. Kami boleh kembali beribadah, bersekutu dengan Engkau, memuji-muji Engkau, dan belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua, sehingga pikiran kami, hati kami terbuka menjadi tanah yang subur untuk boleh menerima, memahami, dan menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh rindu hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema pelajaran kita pagi hari ini sangat dekat dengan hidup keseharian kita. Mari kita lihat survei yang dilakukan kira-kira 15 tahun silam mengenai tema pelajaran kita hari ini, yaitu negara mana yang anak-anaknya paling banyak dan masih menghormati serta menghargai orang tua. Dari survei, hasilnya menunjukkan bahwa negara Asia, yaitu Vietnam, mencapai nilai tertinggi 99,3%. Disusul dengan negara China, kemudian juga negara India dan Jepang. Di barat, ada negara Puerto Rico yang mencapai nilai cukup tinggi, 97,5%. Kemudian disusul dengan negara Kanada, negara Amerika Serikat, dan Prancis. Bahkan dunia juga turut menghargai, menghormati peranan orang tua di tengah-tengah keluarga. Maka itu ada Hari Ayah Internasional yang ditetapkan pada tahun 1910 setiap tanggal 21 Juni. Hari Ibu Internasional dirayakan setiap minggu kedua di bulan Mei. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga kita merayakan Hari Ibu Nasional setiap tanggal 22 Desember yang ditetapkan melalui Dekret Presiden Soekarno tahun 1959. Kemudian juga ada Hari Raya Nasional Ayah yang jatuh pada tanggal 12 November yang dirayakan sejak tahun 2006. Mari kita bandingkan dengan survei yang dilakukan oleh WHO di tahun 2006, di tahun 2016 di 57 negara. 60% responden mengatakan orang tua tidak dihormati. Bahkan data World Value Survey menunjukkan negara terendah dalam pemberian hormat pada orang yang lebih tua adalah Argentina, Korea Selatan, dan Jepang. Ini sungguh mengejutkan karena kita tahu bangsa Jepang mempunyai budaya yang sangat tinggi dalam hal menghormati orang tua. Rupanya karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi, nilai untuk menghormati dan menghargai orang tua sudah mulai luntur dan bergeser. Itulah tren dunia. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan?
Apakah kita mau mengikuti tren dunia atau kita mau mengikuti apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai menghormati orang tua. Dalam 10 hukum Allah diringkas menjadi 2, yaitu hukum kasih pertama adalah kasih terhadap Allah, dan hukum kasih yang kedua adalah kasih terhadap sesama manusia. Tuhan Yesus menempatkan kasih terhadap ayah dan ibu menjadi prioritas pertama dalam kasih terhadap sesama manusia, yaitu secara horizontal. Kita akan meneliti dan membaca dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ayat-ayat yang sungguh mendukung perintah Allah untuk menghormati ayah dan ibu. Dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada juga Amsal 1 ayat 8, Amsal 23 ayat 22. Dalam pasal Imamat 19:32 dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Kita lihat juga di Perjanjian Baru dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Di dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Tadi kita sudah baca di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu merupakan perintah Allah. Juga selain perintah Allah, Allah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang taat firman Tuhan dalam menghormati orang tua. Nah, apakah berkat-berkat dari menghormati orang tua? Panjang umur, baik keadaanmu, bahagia, indah di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Dalam bahasa Inggris dikatakan, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Indah di dalam Tuhan artinya menyenangkan hati Tuhan. Lalu, bagaimana tindakan-tindakan nyata yang bisa kita katakan sebagai sikap yang menghormati dan menghargai orang tua? Mari kita refleksi dan lihat apakah kita sebagai anak-anak sudah bicara sopan, bersikap hormat, tidak dengan nada tinggi berbicara kepada orang tua, mendengarkan dengan baik waktu orang tua bicara atau memberikan nasihat, tidak cuek, tidak pura-pura, tidak dengar. Selalu ingat mengucapkan terima kasih pada saat menerima sesuatu dari orang tua atau segala hal yang orang tua sudah lakukan bagi kita. Juga kita harus memelihara kepercayaan orang tua kita. Bila kita sudah mengatakan kepada orang tua bahwa kita akan belajar setiap hari dan kita tidak akan menggunakan HP untuk bermain game misalnya dari
jam berapa sampai jam berapa, atau chatting dengan teman-teman sampai tengah malam, kita sudah katakan kita komit tidak akan melakukan itu, dan kita akan penuhi komitmen kita itu supaya tidak kehilangan kepercayaan orang tua. Kita juga mau menghindari sikap-sikap negatif seperti mau mengancam orang tua pada saat keinginan kita tidak dipenuhi, atau kita ngambek, marah-marah kalau orang tua belum bisa memenuhi janjinya untuk memberikan sesuatu kepada kita. Jangan menghakimi orang tua. Kita juga mau belajar rendah hati untuk meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Kita juga bisa menolong orang tua di rumah dengan yang bisa kita lakukan. Terutama pada masa pandemi ini, di mana mungkin kedua orang tua bekerja dari rumah dan kita juga sebagai pelajar masih belajar online. Kita bisa membantu orang tua merapikan rumah, merapikan kamar sendiri, merapikan buku-buku sendiri, dan membantu pekerjaan rumah tangga yang lain untuk meringankan beban ayah atau ibu. Kita juga harus melatih diri untuk bersikap terbuka dengan orang tua. Waktu kita masih usia 5-6 tahun, semua kita ceritakan pada orang tua, tidak ada yang disembunyikan. Nah, setelah beranjak remaja, menjadi pemuda-pemudi, mungkin kebanyakan dari kita lebih suka curhat, cerita kepada teman-teman, bahkan mungkin kepada teman yang baru dikenal sekalipun. Padahal orang tua sangat menghargai dan sangat senang kalau anak-anak bisa terbuka membagikan cerita-cerita pengalaman mereka di sekolah, menceritakan teman-teman baru mereka, menceritakan juga kesulitan-kesulitan mereka, bahkan mengajak orang tua untuk berdiskusi untuk hal-hal penting yang kalian akan ambil, misalnya mengenai memilih sekolah, memilih jurusan untuk masuk kelak ke perguruan tinggi. Pada saat kalian berdiskusi dengan orang tua sungguh akan sangat senang dan merasa dipercaya. Kita juga harus menerima orang tua apa adanya dan mau memaafkan bila mereka hilaf atau melakukan kesalahan. Kita juga harus bersedia merawat orang tua. Mungkin ada di antara kalian yang mengatakan, mama papa saya masih muda, sehat, dan produktif. Puji Tuhan, tetapi ada juga keluarga-keluarga, mungkin ayah atau ibunya tidak sehat, sakit, karena satu dan lain hal. Nah, anak-anak harus menunjukkan empati, perhatian lebih kepada orang tua untuk membantu mereka di rumah, untuk menolong mereka, mengambilkan sesuatu, atau mungkin memberikan obat dan lain-lain sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Bahkan kita bisa membaca di Yohanes 19 ayat 25-27, Yesus mengatur agar ada yang mengurus ibunya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa sungguh-sungguh melakukan banyak hal yang bisa membantu orang tua kita, membantu mama dan bapak kita, baik di rumah atau juga dengan belajar yang rajin, mentaati, dan juga mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita. Mari kita melihat cerita singkat dalam animasi mengenai menghormati ayah dan ibu. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih.
Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah Nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu, Nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya Nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah.
Makasih Bapak. Nah, kita sudah melihat contoh bagaimana Ayu akhirnya sadar dan mau memperbaiki sikapnya terhadap orang tuanya untuk mau menghormati dan menghargai orang tuanya. Jika ada di antara kalian yang mungkin juga saat ini belum bisa menghargai orang tua karena merasa orang tua tidak bisa menjadi contoh atau menjadi teladan, atau merasa orang tua kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian, menelantarkan kalian sehingga ada rasa negatif, rasa benci, mari datang kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam firman Tuhan, perintah Tuhan jelas bahwa kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita tanpa syarat. Bukan karena orang tua kaya, bukan karena orang tua baik, bukan karena orang tua selalu memberikan apa yang kita inginkan, baru kita mau menghargai dan menghormati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat firman Tuhan, walaupun orang tua kita tidak sempurna, kita sebagai anak-anak tetap harus menghargai dan menghormati orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami akan perintah Tuhan agar kami sebagai anak-anak harus menghargai dan menghormati orang tua kami. Ampuni kami Tuhan jika ada di antara kami saat ini yang memendam rasa benci, rasa negatif terhadap orang tua yang mungkin pernah melakukan kesalahan-kesalahan, baik melakukan kekerasan fisik, atau menelantarkan, atau melukai hati anak-anak. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh menjamah dan memulihkan hati setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka bisa dimampukan untuk boleh memaafkan orang tua mereka dan belajar untuk mentaati firman-Mu, untuk tetap menghargai dan menghormati orang tua mereka. Juga jika ada di antara kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah diberkati dengan keluarga yang lengkap, di mana orang tua sangat baik, sangat memperhatikan, mencukupkan segala kebutuhan keperluan, tetapi kami masih suka membangkang, melawan, dan tidak menuruti nasihat-nasihat orang tua kami. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah mulai hari ini kami boleh berkomitmen untuk boleh taat firman Tuhan dan menghormati orang tua dan menghargai orang tua kami, mengasihi orang tua kami, dan tetap juga mau terbuka terhadap orang tua kami ya Tuhan, sehingga hubungan keluarga kami boleh menjadi hubungan keluarga yang harmonis, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan mau menghormati bukan saja orang tua kami, tetapi orang-orang yang lebih tua, baik itu guru di sekolah minggu, oma, opa, tante, om, kakak, sepupu, semua orang yang lebih tua usianya. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada mereka yang sudah berjasa baik di dalam kehidupan, di dalam pendidikan, di dalam segala hal yang sudah dilakukan oleh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercukup dalam satu firman ini, yaitu kasih Allah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini adalah Galatia 5 ayat 14.
Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercatup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia.